Presiden Prabowo Subianto bersama 121 kiai dan tokoh agama Islam di Istana Merdeka menjadi ruang dialog mengenai dinamika geopolitik global. Para ulama menilai langkah pemerintah dalam mencari jalan damai atas berbagai konflik internasional sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ulama, kiai, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta. Acara ini diawali dengan kegiatan berbuka bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam momen ini Presiden terlihat duduk di meja bundar bersama sejumlah tokoh Islam nasional, diantaranya Rais A.M. Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar. Melalui pertemuan ini Presiden juga menyampaikan ucapan selamat berbuka puasa kepada umat muslim yang menjalankan ibadah Ramadan. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global yang tengah menjadi perhatian dunia. Sebanyak 121 pemimpin umat yang terdiri dari ulama dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah turut hadir dalam forum ini. Dalam diskusi yang berlangsung cukup panjang, Presiden menyampaikan pandangannya mengenai berbagai persoalan internasional maupun regional. Ustadz Muhammad Subki Al-Buguri yang hadir dalam acara ini menilai Presiden cenderung mengambil pendekatan moderat dalam menyikapi berbagai dinamika global. Menurutnya Presiden berupaya mencari jalan tengah atau pendekatan wasatiyah dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini mempertimbangkan langkah yang dinilai paling menguntungkan bagi kepentingan bangsa Indonesia tanpa menempuh jalur konfrontasi. Cara pandang ini juga terlihat dalam sikap Presiden terhadap sejumlah isu kawasan, termasuk sengketa di Laut Cina Selatan, wilayah Natuna, serta persoalan perbatasan dengan Malaysia di Ambalat. Pendekatan yang dipilih mengarah pada solusi saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat. Apa yang saya tangkap adalah bagaimana Presiden di dalam mengambil keputusan. Beliau sepertinya lebih mengambil jalan tengah, jalan moderat, jalan wasatiyah. Lebih menimbang kepada keuntungan buat bangsa Indonesia. Misalnya ketimbang ya dalam bahasa beliau tempur atau perang, akhirnya 100% dari zero. Artinya kita nggak dapat apa-apa. Yang saya tangkap ya lebih kepada win-win solution. Artinya bagaimana daripada kita nggak dapat sama sekali dan kita perang terus gitu kan, kita lebih baik mendapat bagian yang secara adil bisa kita bagi. Kemudian juga dengan kondisi politik global yang sekarang ya antara Israel, Palestina, ya sebetulnya beliau memiliki penawaran begitu, daripada ini tidak berkesudahan terus berlanjut. Kapan kita bisa menolong saudara kita rakyat Palestina kalau kita tidak tidak mau berusaha untuk mencari jalan damai. Dalam pembahasan mengenai konflik Israel dan Palestina, Presiden juga dipandang mendorong upaya penyelesaian damai agar konflik yang berkepanjangan dapat segera dihentikan. Pandangan ini muncul dari keyakinan perdamaian akan membuka ruang lebih luas bagi upaya membantu masyarakat Palestina. Salah satu gagasan yang disampaikan dalam diskusi ini adalah kemungkinan pengakuan secara timbal balik. Dalam kerangka ini, apabila Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia dapat mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel dengan syarat penghentian berbagai tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Sepanjang pertemuan ini, para ulama dan tokoh masyarakat lebih banyak mendengarkan paparan Presiden mengenai berbagai isu nasional dan global. Menurut Subki Al-Buguri, situasi ini cukup unik karena para penceramah yang biasanya berbicara di depan publik justru menjadi pihak yang menyimak penjelasan. Ia juga menilai kemampuan komunikasi Presiden mampu membuat diskusi berlangsung menarik dan mudah dipahami oleh para peserta yang hadir. Pertemuan ini berlangsung sekitar 4 jam dengan suasana diskusi yang tetap hidup hingga akhir acara.
Selain diskusi geopolitik, sejumlah tokoh Islam juga menyampaikan pandangan terkait sikap Presiden dalam isu internasional. Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimli Asadik memberikan apresiasi atas langkah Presiden yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran. Ucapan bela sungkawa ini dinilai mencerminkan kepedulian kemanusiaan serta solidaritas terhadap bangsa lain yang tengah berduka. Sikap ini juga dipandang sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 4 kali kemarin Presiden sudah menyampaikan turut berduka kepada seluruh rakyat Iran. Nah, jadi saya rasa kita sebagai negeri muslim terbesar, ya kan, yang menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, ini nggak bisa terima. Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf yang menilai ungkapan bela sungkawa merupakan respons manusiawi terhadap peristiwa duka. Ia juga menekankan pentingnya berbagai upaya untuk menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata yang terus berlangsung di berbagai wilayah. Dalam konteks diplomasi internasional, para tokoh Islam juga mendorong Indonesia memanfaatkan berbagai forum kerjasama global untuk mendorong terciptanya perdamaian. Salah satu mekanisme yang disebut dapat dimanfaatkan adalah keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Di sisi lain, ulama karismatik Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya turut menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mendoakan Presiden dalam menjalankan tugas memimpin negara. Menurutnya, tanggung jawab sebagai kepala negara membawa beban yang besar karena setiap keputusan menyangkut kepentingan rakyat. Ia juga menyampaikan harapan agar bulan suci Ramadan dapat menjadi momentum memperkuat nilai kedamaian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat kebaikan selama Ramadan dinilai dapat memperkuat kehidupan sosial yang harmonis. Yang terpenting doa, karena jadi presiden tidak gampang, berat. Kita harus banyak mendoakan pemimpin kita bagaimana mereka bisa sukses dalam menjalankan tugas. Jadi mendoakan agar beliau sukses, beliau berjaya, umat damai dan pesan cinta. Kita ingin bahwasanya bagaimana damai. Alhamdulillah, semuanya sudah baik-baik. Ramadan ini kita jadikan Ramadan kebaikan, Ramadan damai, Ramadan keindahan. Di tengah dinamika geopolitik global, Buya Yahya menilai kondisi Indonesia tetap aman dan tentram. Masyarakat dinilai masih dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui silaturahmi ini, hubungan komunikasi antara pemerintah dan para ulama serta pimpinan organisasi keagamaan diharapkan semakin erat. Pertemuan ini juga menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai isu nasional maupun global yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemirsa, rangkaian laporan seputar Presiden dan pemerintahan telah tuntas kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali esok hari di jam yang sama. Tentunya hanya di Garuda TV. Saya Tisana Feni beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.